Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali ini gue akan mereview kembali Honzuki no Gekokujo season kedua guys ya. Sesuai dengan janji gue yang di season 1, gimana kalau saya ada season keduanya gue akan bikin review lagi. Kita bahas ini dia. Yang pertama kita masuk ke jalan cerita dulu guys ya. Masih melanjutkan usaha dari Motosu Urano alias Main untuk menciptakan sebuah buku ya, dimana Main yang sangat mengidolai buku berusaha untuk menciptakan sebuah buku di season satunya. Kayak misalnya perjuangan Main dari pas dia bikin buku pakai begitu-gituan, terus ada dari dagang, akhirnya dia masuk ke dalam gereja, dan di season kedua ini akhirnya dikatakan lebih jelas mengenai Main yang masuk ke dalam gereja sebagai seorang pendeta berjiwa biru ya. Sebenarnya alasannya sih simpel ya, cuma pengen baca buku ya, dan ya cuma Main tuh gimana sih ya, mungkin meskipun Motosuran itu adalah seorang wanita remaja ya, remaja yang sudah bekerja, tapi ya karena dia sebagai Main mungkin ya sifat kanak-kanakannya keluar ya, dimana dia cuma pengen baca buku doang simpel itu, cuma harus masuk ke dalam gereja itu kayak semacam resiko gitu, dan akhirnya pun beneran kan di season kedua ini benar diceritakan tentang bagaimana Main yang tidak semudah itu untuk membaca di gereja ya, dimana dia harus melakukan beberapa hal, dan juga dan bahkan dia menjadi seorang kepala panti. Wow. Ya, dan itu benar gimana ya, jadi perubahan yang drastis banget dari Main di season 1 ke season kedua ya. Cuman ada kan gue masukin nih di penilaian ya, ada hal yang sedikit mengganjal dari Honzuki kali ini ya. Lumayan nanti aja, oke ya. Akan gue bahas di penilaiannya aja. Kita akan masuk ke penokohan ya. Iya, kita masuk ke penokohannya. Yang pertama ada Fran, dia ada anak buah dari Main ya. Dia awal itu mengikuti perintah Main atas perintah dari si Ferdinand. Lebih tepatnya bukan mengikuti perintah sih, kayak berada bersama Main ya atas perintahnya Ferdinand. Cuma karena suatu kejadian, akhirnya dia pun mulai mendengarkan Main sebagai the real servantnya dia. Sebagai the real majikannya dia, maaf. Kok jadi the real servant sih, maaf. Jadi kayak dengerin dia sebagai majikannya dia gitu ya guys ya. Terus habis itu ada lagi Gil, dia adalah anak yang tadinya awalnya tidak senang sekali dengan Main ya, karena Main itu adalah statusnya anak biasa yang tiba-tiba pakai baju biru. Cuma setelah insiden juga ya, sebuah kejadian, akhirnya Main pun mulai dekat dengan Gil ya. Terus ada juga Delia, dia adalah mata-matanya imam besar, cuma mulai sedikit membaik sama Main ya. Dia awalnya itu anak yang songong gitu kan, nggak nyinyir mulu sama Main, cuma begitu dia ada di pihak yang Main ya, nyinyirnya mulai hilang lah gitu lah intinya. Dan dia mulai sedikit sedikit ngasih informasinya gitu guys, jadi nggak meskipun memang dia udah terang-terangan bilang kalau dia itu mata-mata, tapi dia nggak akan terang-terangan udah mulai ngontrol untuk ngasih informasi itu, informasi apa ke yang membesar gitu guys ya. Jadi lebih ya, emang lebih dekat lah, kayak udah temen deket gitu. Siapa lagi ya? Ferdinand ya. Ini bukan Ferdinand itu ya, bukan Ferdinand tangkap polisi, oh bukan. Ini adalah Ferdinand dari Main nih. Itu adalah Ferdinand Pastor Agung, di mana dia adalah seorang yang kalem dan tenang ya, cuma bisa sedikit emosional kalau dia ngadapin Main ya. Terus habis itu ada lagi, sebenarnya ada imam besarnya, cuma imam besar itu jangan disorot ya, intinya itu orangnya songong lah, maunya menang sendiri gitu kayaknya. Oke, terus abis itu udah kayaknya ya. Cuma segitu aja tambahan karakter ya, karena saya itu karakter-karakter lama, kayak misalnya contoh ada Beno, ada Lutsu, ada keluarga Lutsu, ada keluarga Main nih, mainnya sendiri ya udahlah, kalian udah tahu kan mereka itu kayak gimana ya, udah pernah gue jelasin di season satunya. Kalau kalian penasaran kayak gimana sih orang-orang itu, saya akan tonton sendiri yang review season satunya itu dia. Oke, kita akan masuk ke penilaiannya. Yuk kita masuk ke penilaiannya ya. Oh ya, by the way guys, kalau saya kalian denger ada lagu dari tadi sepanjang video ini, gue mohon maaf, itu radio dari dalam kamar ya, berisik. Ya udahlah, biarin aja lah ya. Ya mau menemani ini apa, malam-malam yang sendu cie lah. Kita masuk ke penilaiannya guys ya. Dari segi penilaian, sebenarnya dari season satunya ini gue udah suka banget sama anime ini, bahkan gue kasih nilai sampai 9. Mungkin kalau ada yang bilang ketinggian, ketinggian, iya kayaknya sih ya. Karena kalau kalian lihat di season keduanya, tahu-tahu nilainya jadi drop abis-abisan versi gue ya. Kalau versi yang lain kayak meningkat deh kayaknya. Kayak gue doang kayaknya ya. Terus apa lagi ya?
Ya, nurunnya itu bukan karena cerita yang menjelek, bukan. Tapi karena ada satu kejadian yang masih gue penasaran nih, itu adalah main yang sebenarnya harus saya bikin buku, tahu-tahu malah fokus ke hal yang lain ya. Ya kayak misalnya sendiri main ya, dimana dia itu awal kan dari cuma anak kecil biasa, terus mau bikin buku, terus dagang, terus habis itu masuk ke gereja baca buku. Awal begitu gue ngeliat main mau masuk ke gereja terus mau baca buku, gue main mikir-mikir nih, mulai mau baca buku di gereja terus dia mau bikinnya gimana nih. Ya karena kan dia udah punya buku ya, mungkin udah rasa rasa penasaran akan bukunya sudah hilang gitu, dan akhirnya pun ya karena udah baca di situ mungkin dia kan kayak ngapain lah gue bikin buku lagi ya gitu guys. Meskipun di akhir season 1 sempat disinggung kalau dia tetap akan bikin buku melanjutkan ya. Terus di season kedua juga sempat disinggung. Cuma sampai episode ke-6 ini kita tidak lagi melihat main yang mulai berusaha menciptakan buku ya. Meskipun ada sih beberapa episode sih pas ya dia nyuruh anak-anak panti ngumpulin kertas apa bahan-bahan buat kertas ya, cuma itu masih belum mendukung ya karena dari awal episode 1 sampai episode ke-6 ya ya gitu-gitu aja gitu apa main dengan kegiatan pantinya ya, terus udah ya. Jadi ya agak kecewa juga sih. Terus apa lagi ya, mungkin kalau ada segi grafik sama aja sih ya sama season satunya, terus habis itu ada lagi penokohannya juga sama aja ya, masih deket-deket. Bahkan di season kedua kali ini main diperlihatkan lebih dewasa dibandingkan season satunya ya. Ya meskipun emang secara umum sih emang meskipun secara bukan secara umum, maksudnya meskipun secara aslinya emang dia itu ya wanita dewasa yang udah kerja gitu loh. Iya. Ya Moto Suwarno kan udah kerja di jadi seorang pustakawan ya, jadi emang udah wajar kalau main tuh kelihatan lebih dewasa gitu ya karena emang dia itu adalah seorang wanita dewasa. Terus apalagi ya udah ya kayaknya ya. Mungkin dari segi penilaian gua kasih nilai aman dulu 7,5 ya. Turun banget ya. Dari 9 ya 7,5 ya. Ini drop banget sih. Kalau misalnya sampai di akhir episode ini masih nggak menciptakan main yang menciptakan bukunya secara gamblang ya. Mungkin maksudnya secara gamblang tuh kayak langsung diperhatiin cara pembuatannya dan segala macamnya. Mungkin nilainya segini-segini aja guys ya. Iya. Meskipun di mall sih nilainya 8,1 sih pas terakhir kayak gocek ya. Itu yang pas setelah episode ke-5 nilainya masih 8,1 ya, awal 7,8 terus naik 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 naik. Mungkin emang karena ceritanya emang seru kali ya. Ya kan bisa sendiri beberapa perkembangan episode dari season kedua ini emang bagus sih ya. Sebenarnya bagus, cuma gua masih nggak suka karena tujuan dari anime ini adalah menciptakan buku itu aja ya. Mungkin gak usah bukunya nggak cuma buat jadi sindir-sindiran ya, cuma buat jadi si numpang lewat doang, gua akan senang ya dan akan kembali gua kasih nilai tinggi lagi. Jadi tunggu aja nanti, oke? Begitu saya dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi yang ada di samping tombol yang subscribe ya biar kalian tahu kalau informasi kalau saya gue bikin video terbaru, oke? Udah saya dulu ya, gua pamit. Gua mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.